aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya punya satu video ya, membahas kembali aplikasi penghasil uang yang di dalamnya ada money game Ponzi ya, sudah kena blokir Kominfo, sudah ditampol pemilik nama aslinya, masih saja ngeyel. Ya mungkin saja mereka belum mencapai target penipuannya gitu ya. Jadi duitnya itu masih dikit gitu ya kalau mau kabur gitu aplikasinya. Ya, nama aplikasinya Schneider Pembiayaan PV ya. Bukan Schneider Electric dan bukan Schneider yang kita tahu perusahaannya ada di Jakarta gitu ya, perusahaan terkenal ya di Indonesia. Tapi kita bukan membahas PT Schneider yang asli, yang legal gitu ya. Tapi di sini kita membahas aplikasi yang mencatut nama Schneider. Oke, Schneider Electric ya. Nama Schneider Electric itu dicatut. Sudah saya bahas di video-video sebelumnya berapa kali ya saya membahas Schneider ini. Dan setelah ada klarifikasi ya dari pihak PT Schneider Electric yang menyatakan bahwa aplikasi atau website Schneider Pembiayaan PV ya itu bukan dari PT Schneider ya. Jadi nggak ada kaitannya lah ya dengan PT Schneider. Nah, postingannya seperti ini, saya tampilkan lagi. Sebelumnya sudah saya tampilkan di pembahasan saya membongkar aplikasi Schneider Pembiayaan PP ini. Tapi ya gitu, pemain Ponzi, kentangers ya yang memupuk aplikasinya itu tetap ngeyel gitu ya, ngeyel. Ini yang dinamakan scam ya, arti dan makna scam bukan membayar di awal biar cuan gitu. Mohon maaf kalau saya membahas aplikasi money game Ponzi tidak berlandaskan main di awal biar cuan ya. Jelas-jelas Schneider Pembiayaan PV itu kan mencatut ya nama PT Schneider Electric Indonesia. Itu pertama sudah berbohong, kedua penipuan. Mengatasnamakan PT Schneider Electric, itulah maknanya dari scam ya. Kalau pemain Ponzi, kentangers gitu kan, memaknai scam itu ya sudah nggak membayar lagi gitu. Padahal dengan mencatut nama Schneider Indonesia, perusahaan Schneider Indonesia, itu adalah scam ya. Scam adalah penipuan. Schneider Pembiayaan PV mencatut logo dan nama PT Schneider Electric Indonesia secara tidak bertanggung jawab tanpa izin, itu adalah penipuan gitu ya, untuk mengelabui member-membernya, dalam tanda kutip member orang awam gitu ya. Member orang awam, kalau pemain Ponzi ya mau mencatut mau enggak ya sama aja gitu ya. Ini sama halnya dengan dulu ada yang namanya Sungrow ya, Sungrow Energi gitu ya, mencatut Sungrow Power. Mohon maaf kalau salah, kebalik namanya. Yang jelas Sungrow itu mencatut perusahaan Sungrow gitu, ada lah. Adani ya mencatut perusahaan Adani, Tesla mencatut perusahaan Tesla ya. Ini saya dari pertama kali membahas Schneider Pembiayaan PV ini adalah aplikasi tukang catut ya, tukang catut nama dan perusahaan yang legal, yang besar gitu ya. Banyak sekali ya, saya sudah ratusan kali mereview dan saya hafal kalau ini suka mencatut nama dan logo perusahaan orang lain ya. Kalau aplikasi pesanan fiktif kayak begitu, kalau investasi tenaga surya kayak Schneider Pembiayaan PV ini kayak gini gitu. Saya sudah paham karena saya sudah ratusan kali membongkar aplikasi. Dan semuanya memang scam. Saya tidak punya keraguan dalam hal itu karena
Kalau sudah di dalamnya ada money game Ponzi, yaitu scam, penipuan niatnya gitu ya. Membayar di awal, membayar. Siapa yang dibayar? Pemain Ponzi, kentanger yang terbiasa mencari nafkah di money game Ponzi. Mereka yang dibayar dan yang diuntungkan gitu. Jadi untuk teman-teman ya, jangan tergiur main di awal biar cuan gitu. Karena pada ujungnya secuil orang yang diuntungkan dari aplikasi semacam Schneider pembiayaan ini tidak akan sebanding dengan semua orang yang nantinya akan dirugikan. Sudah banyak contohnya, tidak perlu saya jelaskan, kalian cek saja video-videonya di channel saya. Aplikasi-aplikasi yang sudah scam. Oke, di sini ini postingan fans page atau halaman Facebook Schneider Electric. Oke, Schneider Electric di sini. Sudah jelas Schneider Electric, hati-hati katanya dengan aplikasi mengatasnamakan Schneider Electric. Di sini jelas bukan produk dari Schneider Electric, jelas ya, jelas. Dan setelah ada postingan ini dari klarifikasi dari pihak PT Schneider Electric Indonesia, aplikasi Schneider pembiayaan PV itu hilang di Play Store. Oke, hilang. Saya yakin PT Schneider itu nggak diem gitu. Mereka melaporkan ke Kominfo. Hilang tuh beberapa hari, ya mungkin mingguan gitu, hilang di Play Store. Panik tuh member-membernya. Sekarang, nah ini ya, tunggu dulu nih. Nah setelah itu kan tanggal 1 ya, 1 Desember 2021, Schneider Electric, perusahaan yang resmi gitu ya, PT Schneider Electric itu membuat postingan seperti ini, klarifikasi bahwa pembiayaan PV itu bukan bagian dari Schneider ya. Mereka hanya mengatasnamakan dan mencatut logo dan nama Schneider. Setelah itu teman-teman ya, di tanggal kedua ya, ini postingan dari kompas.com, ada centang birunya juga tuh ya. Kalian pasti tahu lah Kompas ya, kompas.com. Kompas.com juga membuat postingan. Baru-baru ini katanya banyak beredar situs dan aplikasi bernama Schneider Indonesia Pembiayaan PV dengan alamat ya situsnya ya https://s.pembiayaan.net. Itu jelas website Schneider pembiayaan PV money game Ponzi tipu menipu yang menyediakan produk finansial katanya. PT Schneider ini sih copy paste ya, seperti copy paste di postingan Schneidernya. Nah di sini aplikasi resmi, nah di sini maaf ya, PT Schneider Indonesia merek dagang Schneider Electric sendiri yakni perusahaan global di bidang pengelolaan energi dan otomasi menyatakan bahwa situs tersebut tidak terasosiasi sama sekali dengan bisnis Schneider Electric. Oke, ini dari kompas.com. Oke, aplikasi resmi yang diakui hanyalah My Schneider. Nanti saya tunjukkan lagi lah ya, aplikasi Schneider yang asli gitu dari perusahaan Schneider, di mana customer dapat mengakses katalog produk serta layanan bantuan. Oleh karena itu, PT Schneider Indonesia menghimbau masyarakat agar selalu berhati-hati dan pastikan untuk selalu mengakses seluruh informasi produk dan layanan hanya di situs resmi www.se.com/id. Oke, sponsored. Nah ini juga ada tuh namanya, logonya juga ya di postingan Kompas. Nah itu sejak postingan Schneider ya, Kompas membuat postingan di Facebook, hilang tuh Schneider pembiayaan PV itu. Tapi kemarin ada yang komen saya itu ya, ada lagi di Play Store katanya. Penasaran tuh saya lihat aja kepoin gitu ya. Ternyata benar ada, ini dia. Pembiayaan PV ya, namanya sama ya. Nah, di sini ya. Tapi yang membedakan itu adalah developernya, pengembang aplikasinya. Nama boleh sama, tapi pengembang yang mereka ubah. Tapi tetap ini komplotan Schneider money game Ponzi pembiayaan PV ini ya.
Schneider pembiayaan VV, money game Ponzi yang mencatut nama Schneider. Nah, di sini jelas nama developernya ini ya, yang di lingkar merah ya. Namanya Unified Developer atau Unified gitu ya, bebas bacanya. Kalian lihat saja yang di lingkar merah. Itu berbeda ya. Dengan yang ini. Ini saya screenshot dari video saya yang pertama. Ini agak buram karena video saya screenshot gitu ya. Kalau ingin lebih jelasnya silakan kalian tonton saja videonya yang membahas ini. Di sini pembiayaan VV namanya, nama developernya di sini ya. Yang di lingkar merah saya ini namanya Traffic and atau gimana ya bacanya ya? Traffic and Horseback ya. Atau Traffic dan Horseback. Kalian bisa lihat, oke? Jelas beda developernya ya. Karena saya yakin yang pertama ini yang developer namanya Traffic and Horseback ini saya yakin diblokir lah sama Kominfo karena ada aduan dari PT Schneider Electric ya. Saya yakin diblokir tuh, langsung hilang gitu. Kalau Kominfo mau itu ya bisa saja langsung gitu ya. Nah, kalau yang dulu ya, yang dulu, nah ini juga ada ya di tentang aplikasinya. Ini aplikasi Schneider pembiayaan yang pertama kali ya ditawarkan oleh Traffic dan Horseback. Oke, nama developernya itu. Developer itu pengembang teman-teman ya, pemilik aplikasinya. Bukan pemilik sih, nama developernya ya gitu. Akun Google developernya kayak gitulah ya. Dirilisnya 10 November. Oke, 10 November. Nah, muncul lagi yang baru dengan nama Unified Developer. Ya, nama developernya. Oke. Ini jelas mereka hanya mengganti developernya saja untuk mendaftarkan kembali di Play Store atau App Store gitu teman-teman ya. Rilisnya tanggal 11 berarti 10 hari setelah postingan PT Schneider yang asli gitu dan kompas.com itu langsung lenyap tuh 3 hari setelah postingan mereka ya PT Schneider yang asli dan kompas.com itu 3 hari kemudian nggak ada tuh Schneider ini di Play Store. Tapi tanggal 11 mereka nongol lagi, menongkrongkan diri gitu ya di Play Store lagi tanggal 11 Desember. Seminggu kemudian mereka nongkrong lagi lah di Play Store gitu ya. Ya mungkin target uangnya belum cukup gitu ya. Belum cukup kan, kalau mau nipu ya jangan tanggung-tanggung gitu. Mungkin saja ya belum pas gitu momen mereka untuk kabur gitu, dan saya yakin pasti kabur gitu. Karena ini sudah jelas scam. Scam saya dilihat dari mana? Pertama, mencatut nama PT Schneider Electric, mengatasnamakan bagian dari PT Schneider Electric. Itu sudah scam, penipuan ya. Scam artinya penipuan ya. Jadi bukan berlandaskan main di awal biar cuan gitu. Itu pedoman pencari nafkah kentangar Ponzi gitu. Nah, kemudian teman-teman di sini ya sudah jelas ya. Jadi mereka nongol lagi di Play Store itu dengan akun developer yang berbeda gitu. Jadi saya yakin lah yang pertama itu diblokir Kominfo ya karena aduan dari PT Schneider. Nah, seminggu kemudian mereka muncul lagi dengan developer baru, tetap saja terdeteksi. Hai, aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren.